Haleluya. Tiba saatnya kita akan menyembah Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita di hadapannya. Haleluya, Yesus. Sebab itu yang berkenan di hadapan Allah. Amin. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita. Haleluya. Kita mengangkat wajah kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Dia layak terima pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Mari kita bersama-sama angkat berdiri. Haleluya. Kita pujikan di hadapan Tuhan. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu,
Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Tidak ada kuasa yang lebih dahsyat dari kuasa-Mu. Ya, haleluya Yesus. Dan tidak ada yang berdaulat selain Engkau di hidup kami. Amin. Amin. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Ya Yesus. Dan hari ini Tuhan, bersama dengan keluarga kami mau meninggikan Engkau, Ya, Raja di atas segala Raja. Amin. Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Ya Sebab Engkau yang berkuasa atas hidup kami Haleluya. selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami siap memuji dan memuliakan Engkau. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom saudara. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Amin. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, percaya saja bersama Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Allah kita yang luar biasa. Meskipun musuh di depan kita, rintangan menghadang langkah kita, kita percaya bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Mari bersama-sama katakan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu depan di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Katakan bersama-sama. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Yang percaya Yesus berkuasa, angkat tangan saudara. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu depan di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Angkat tangan saudara, katakan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Haleluya Yesus. Kita percaya bahwa Allah adalah sumber segala sumber. Amin. Amin.
Dia sumber kekuatan kita, Amin. sumber pengharapan setiap hidup kita. Ya Tuhan. Kita percaya bahwa kita adalah milik Tuhan. Ya Yesus. Dan kita mau langkah kita ditetapkan oleh kehendak Tuhan. Amin. Haleluya. Katakan bersama-sama. Aku milikmu Tuhan. Ku berserah kepadamu. Haleluya. Aku milikmu. Berserah kepadamu. Seluruh hidupku. Kau genggam dalam tanganmu. Ini hatiku, hanya untukmu. Ini jiwaku, bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita katakan di hadapan Tuhan, aku milikmu Tuhan. Aku milikmu. Aku berserah kepadamu. Seluruh hidupku genggam dalam tanganmu. Ini hatiku, hanya untukmu Tuhan. Hanya untukmu
Kami milik-Mu Tuhan. Apa yang kami punya, itu kepunyaan-Mu secara penuh Tuhan. Amin. Ya Tuhan. Kami mau tundukkan pikiran kami kepada pikiran Engkau. Ya Yesus. Dan kami mau tundukkan kehendak kami kepada kehendak Engkau. Amin. Ya Sebab Tuhan. Engkau yang berdaulat atas hidup kami Ya Tuhan. Yesus. Hari ini berfirmanlah buat hidup kami. Ya Tuhan. Sekali lagi kami mau tundukkan pikiran kami Ya Yesus. ke dalam pikiran Kristus. Terima kasih. Supaya firman-Mu tertanam di dalam hati kami. Amin. Amin. Tidak ada penolakan. Amin. Tidak ada yang terbuang dengan sia-sia. Ya Tuhan. Kami menerima penuh yang menjadi jatah kami hari ini. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pengurapan yang dari surga turun atas hamba-Mu. Amin. Dan melalui hamba-Mu kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu dan berdoa haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom, jemaat Tuhan yang diberkati. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Ada sukacita? Puji Tuhan. Baik, hari ini kita berada di tanggal 8 Agustus tahun 2021. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyatakan kesiapan kita. Saya undang kembali jemaat untuk bangkit berdiri dan kita mau nyatakan kesiapan kita. Mari kita angkat Alkitab kita dan kita nyatakan bersama-sama. 2, 1. Ini Alkitabku, aku adalah seperti yang dikatakannya, aku memiliki apa yang dikatakannya, aku sanggup melakukan apapun yang dikatakannya. Hari ini aku akan diajarkan firman Tuhan, aku mengaku dengan yakin bahwa hatiku siap dan pikiranku menerima. Aku tidak akan pernah menjadi sama lagi, aku adalah gereja yang hidup dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa kita semuanya pernah mengerti, pernah melihat apa itu penjala ikan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah apa perbedaan antara penjala ikan dan penjala manusia? Saudara mungkin ngerti ya bahwa penjala ikan itu mencari ikan digunakan untuk kepentingan si penjala tersebut, untuk kepentingan sendiri. Bisa dipakai untuk makan atau dijual. Sedangkan penjala manusia untuk kepentingan kerajaan Allah, untuk kerajaan surga. Perbedaan yang kedua, kalau penjala ikan, orang mengambil ikan dari ikan yang hidup dibawa kepada kematian. Sedangkan penjala manusia, orang yang menuju kepada kebinasaan, kita bawa kepada kehidupan. Paling untuk persamaannya mungkin ya resikonya saja. Resikonya apa? Resikonya paling nggak dapat ikan atau mungkin juga ditertawakan orang. Nah, oleh sebab itu maka firman Tuhan hari ini saya beri judul penjala manusia. Saya ambil dari kitab Matius 4 ayat 19. Saya bacakan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Tujuan pembahasan, agar setiap jemaat Tuhan mau mengikuti Yesus sebagai muridnya untuk menjadi penjala manusia. Dengan demikian akan menjadi murid yang memuridkan. Amin. Mau ya untuk jadi murid yang memuridkan. Dan pembahasan firman Tuhan saya ambil di Matius 4 ayat 18 sampai 22. Saya bacakan Matius 4 ayat 18 sampai 32. Saya bacakan. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea,
ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikut Dia. Nah, saudara, Matius 4 ayat 18 sampai 22 ini merupakan ayat-ayat awal Tuhan Yesus melakukan pelayanan. Jadi ayat yang mengawali pelayanan Tuhan Yesus. Saudara bisa perhatikan di kitab Matius, di Injil Matius, bahwa ternyata pelayanan Tuhan Yesus itu dimulai dari pemuritan, tadi di Matius 4 ayat 19, dan diakhiri dengan pemuritan juga. Kita ngerti di Matius 28 ayat 19-20, kita udah hafal itu, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Kita udah ngerti. Jadi artinya apa? Pelayanan Tuhan Yesus dimulai dari pemuritan dan diakhiri dengan pemuritan juga. Artinya pemuritan itu begitu penting bagi Tuhan Yesus. Dan kalau kita perhatikan saudara, tadi kita baca bahwa Tuhan Yesus yang punya inisiatif, Tuhan Yesus yang aktif untuk mencari murid. Jadi untuk mencari murid Tuhan Yesus enggak menunggu. Nah ini beda dengan para rabi di Yahudi. Kalau para rabi, para guru di Yahudi untuk memuridkan dia menunggu. Jadi dia diam, nunggu para murid datang untuk daftar, untuk dimuridkan. Sampai beberapa waktu tertentu dengan standar tertentu pula. Dan selama pemuridan itu, murid ini enggak boleh ngajar dulu sebelum dia lulus. Ini para rabi. Baru setelah mereka lulus, mereka baru dilepas untuk bisa memuridkan. Beda, kalau Tuhan Yesus pakai pola kerja ilahi. Maksudnya bagaimana? Tuhan Yesus Allah Bapa yang aktif, yang berinisiatif untuk pergi berkeliling, mencari murid, menemukan murid, merekrut murid. Nah, contohnya di sini. Tuhan Yesus itu yang aktif. Nah, ini kita ingat di Kejadian 3 ayat 9, itu dikatakan ketika saudara ngerti ya, ketika Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik yang dan jahat, ya makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, mereka akhirnya tahu ternyata mereka telanjang dan mereka malu. Apa yang dilakukan Adam dan Hawa? Mencari Tuhan, mencari Allah? Enggak kan? Mereka sembunyi karena malu. Nah, Bapa Allah datang. Di manakah engkau? Kata, di manakah engkau? Artinya Allah mencari manusia tersebut. Nah, di sini pola kerja Allah. Jadi untuk memuridkan, inisiatif selalu datang dari Tuhan. Allah yang berinisiatif, Allah yang mencari murid itu sendiri. Nah, yang pembahasan kita akan saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah Tuhan Yesus menetapkan murid. Tuhan Yesus tetapkan murid. Caranya bagaimana? Yang pertama, tadi kalau kita jangan heran, kok sekali panggil langsung ikut. Tadi kan Tuhan Yesus ketemu Andreas, ketemu Petrus, yuk ikut aku, tinggalkan jalamu, yuk ikut aku, langsung ikut Tuhan Yesus. Kemudian ketemu lagi Yohanes dan Yakobus, yuk ikut aku, ikut. Kok begitu mudahnya sih? Sebenarnya Tuhan Yesus punya apa? Punya amanat atau bagaimana? Kan begitu. Sekali panggil kok langsung ikut, kan begitu. Nah, ini saya jelaskan kronologisnya. Nanti jemaat Tuhan, saudara bisa baca, sudah saya tuliskan satu persatu di mana itu dasar Alkitabnya. Saya jelaskan kronologis mengapa mereka kok tiba-tiba langsung ikut Tuhan Yesus gitu aja. Nah, kenapa? Kita mulai dari Lukas 3 ayat 1 sampai 22 nanti dibaca. Intinya begini saudara, bahwa pertama
Yohanes Pembaptis itu melakukan baptisan di Sungai Yordan. Banyak orang yang dibaptis. Ada orang Farisi, orang Saduki yang dikatakan Yohanes, hai ular beludak, kan begitu. Nah, di antara sekian banyak termasuk pemungut cukai juga datang untuk dibaptis. Karena Yohanes memberitakan bahwa kerajaan surga sudah dekat dan mereka pada bertobat. Nah, di antara sekian banyak yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis ini, salah satunya adalah Tuhan Yesus. Dan ketika setelah dibaptis, saat berdoa, Yohanes melihat bahwa Roh Kudus turun dari surga langsung ke atas Tuhan Yesus. Nah, Yohanes ingat bahwa kalau kamu melihat Roh Kudus turun kepada seseorang, itulah Mesias. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes ini, Roh Kudus turun di atasnya. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di sana diapakan? Dicobai iblis. Selama berapa hari? 40 hari. Nah, setelah pencobaan bagaimana? Setelah selesai menyelesaikan pencobaan oleh iblis kan menang Tuhan Yesus ini. Akhirnya Tuhan Yesus kembali lagi ke Galilea. Nah, Galilea itu sebuah provinsi ya saudara ya. Sebuah provinsi yang terdiri atas beberapa kota. Nah, satu kota yang pertama dikunjunginya tentulah Nazaret. Nazaret ini merupakan kampung halaman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dibesarkan di Nazaret ini. Pasti Tuhan Yesus pulang ke rumahnya, kan ketemu ibunya, ketemu papahnya, ketemu saudara-saudaranya. Pasti juga cerita kalau menurut saya, Ibu saya sudah dibaptis, saya sudah dicobai, izinkan saya sekarang melayani Bapa di surga. Yang dilakukan di Nazaret apa? Tuhan Yesus juga khotbah, beritakan kebenaran, tetapi ditolak. Ya enggak? Enggak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Sehingga di Nazaret Tuhan Yesus enggak bisa apa-apa lagi. Kan begitu. Kemudian Tuhan Yesus pergi ke Galilea. Nah, pergi ke Kapernaum, kota kedua yang dikunjungi. Di Kapernaum. Nah, di Kapernaum ini saudara tahu Tuhan Yesus melakukan banyak sekali mujizat. Terjadi di Kapernaum. Mengusir setan, kemudian menyembuhkan ibu mertuanya Petrus, dan lain sebagainya. Banyak hal mujizat-mujizat terjadi di Kapernaum. Dan saudara ketahui bahwa Kapernaum itu merupakan markasnya kegiatan pelayanan Tuhan Yesus. Dari Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu punya markas gitu ya, ada di Kapernaum di sini. Nah, otomatis karena pernah ketemu, pernah menyembuhkan ibu mertuanya, pasti dong di sini sudah ketemu Andreas, sudah ketemu Petrus, ya enggak? Karena menyembuhkan ibu mertuanya. Dan seterusnya Tuhan Yesus ke kota-kota lain. Nah, sebenarnya sebelum itu, kalau saudara perhatikan di Yohanes 1 ayat 35 sampai 51, nah, suatu hari keesokan harinya setelah dibaptis, ketika Yohanes duduk dengan dua muridnya, Tuhan Yesus lewat. Yohanes Pembaptis ini bilang apa? Lihat anak domba Allah. Loh, akhirnya kan salah satu dari dua muridnya adalah Andreas. Nah, loh, ini piye toh, kan begitu. Menurut saya kan begitu. Loh, Yohanes Pembaptis ini kan dikagumi banyak orang. Ini orang hebat. Ditakuti siapapun. Jadi punya wibawa yang besar. Herodes saja takut. Tetapi ketika Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus lewat, loh kok Yohanes malah bilang, lihat anak domba Allah. Nah, muridnya akhirnya kan, loh kan begitu. Orang yang hebat ini kok malah menyerahkan kemuliaannya kepada Yesus. Kan begitu. Akhirnya dua murid ini apa? Mengikut Yesus. Yesus kan akan noleh. Apa yang kau cari? Noleh ke belakang gitu toh. Apa yang kau cari? Dan dua orang ini salah satunya Andreas bilang apa? Guru, di mana engkau tinggal? Mari ikut aku. Akhirnya dua orang ini ngikut Yesus dan tinggal bersama Yesus. Kan begitu. Nah, kemudian apa? Andreas akhirnya bilang, nyari ketemu Petrus, saudaranya. Dia bilang apa? Saya sudah menemukan Mesias. Saya sudah menemukan Mesias. Nah, artinya apa?
Terus ngajak Petrus kenal dengan Tuhan Yesus. Artinya Tuhan Yesus sudah apa? Sudah dapat 2 murid, ya enggak? Ketemu Andreas dan ketemu Petrus saudaranya. Akhirnya Tuhan Yesus kan bilang, ketemu Petrus, engkau akan disebut Kayafas, yaitu Petrus. Kan begitu. Nah, berikutnya apa? Keesokan harinya Tuhan Yesus ketika berkeliling lagi ketemulah Filipus. Ya enggak? Mari ikutlah aku. Filipus ikut Tuhan Yesus. Kemudian Filipus memberitahu Natanael, ketemu Natanael. Natanael, aku sudah ketemu Mesias loh. Apa yang dikatakan Musa di kitab Taurat, ini orangnya sudah ketemu aku. Orang dari Nazaret. Terus apa kata Natanael? Mungkinkah hal yang baik, sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Natanael kan begitu. Memang Nazaret itu suatu kota yang tidak ada harganya lah. Selalu hal yang jelek aja di situ. Sampai Natanael bilang begitu. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Akhirnya Natanael ketemu Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus ngerti toh? Ya enggak? Kamu percaya aku karena aku melihat kamu di pohon ara. Kamu akan melihat sesuatu yang besar. Natanael percaya Tuhan Yesus. Artinya apa? Tuhan Yesus sudah ketemu 4 murid. Ya enggak? Siapa lagi? Ada Andreas, ada Simon Petrus, ada Filipus dan ada Natanael. Nah, tetapi di ayat tadi di Matius 4 tadi dikatakan, loh tiba-tiba kok muncul Yakobus dan Yohanes, ini dari mana? Kan begitu. Nah, sejarahnya adalah di perkawinan di Kana. Kita udah ngerti ya, saya bacakan di Yohanes. Saya bacakan di Yohanes 1, jadi biar saudara-saudara tahu. Di Yohanes 1, kenapa tiba-tiba muncul nama Yakobus dan Yohanes? Saya bacakan Yohanes perkawinan di Kana, Yohanes 2 ayat 1 dan 2. Saya bacakan. Pada hari yang ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Perhatikan. Di perkawinan di Kana, kita ngerti, air diubah jadi anggur. Ibu Yesus dan saudara-saudaranya diundang. Dan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya juga diundang ke situ. Kita sudah tahu ya, muridnya minimal berapa? 4 toh? Ya enggak? Tadi ada Andreas, Petrus, Filipus dan Natanael. Sekarang dengan 4 murid datang ke perkawinan Kana. Nah, tiba-tiba kok muncul tadi di Matius 4, muncul nama Yakobus dan Yohanes. Nah, ini asumsi saya sih, saudara. Saya menduga bahwa yang jadi pengantin laki-lakinya adalah Yohanes. Saudara boleh percaya, boleh tidak. Gitu ya. Kenapa kaget ya? Ya, saya cuma asumsi, saudara-saudara tanya Tuhan sendiri. Saya menduga bahwa yang jadi pengantin laki-lakinya adalah Yohanes. Kenapa? Alasannya. Perkawinan di Kana hanya ditulis di Injil Yohanes. Di Matius, Markus, Lukas tidak disebutkan, tidak ditulis. Padahal ini suatu mujizat yang pertama kali dibuat Tuhan Yesus. Nah, kalau orang, ini ada sesuatu yang besar sampai ditulis, berarti ini spesial banget. Bisa jadi saat Yohanes menikah, habis anggurnya, kemudian ditolong Tuhan Yesus, air berubah jadi anggur. Kan gak dipermalukan artinya dengan tamu-tamunya. Akhirnya apa? Ini spesial. Ini berarti banget bagi Yohanes. Maka perkawinan di Kana hanya ditulis di Yohanes. Nah, bisa jadi Yohanes adalah yang pengantin laki-laki tadi. Maka bagaimana? Yohanes saudara Yakobus. Artinya apa toh? Yang mau saya katakan, kenapa mereka tiba-tiba dipanggil Tuhan do ikut, dipanggil Tuhan langsung ikut? Karena apa? Saya mau katakan saja, mereka sudah kenal Tuhan Yesus. Mereka sudah kenal sebelumnya. Oke, ini yang pertama. Nah, Tuhan Yesus tetapkan murid, jadi alasan begitu ya, mereka sudah kenal. Yang kedua, Tuhan Yesus tetapkan murid-muridnya di ring 1, inner circle. Di ring satunya, Tuhan Yesus pilih 12 murid, masuk di ring satunya Tuhan Yesus. Saudara tahu bahwa waktu dibaptis oleh Yohanes, pasti yang dibaptis kan banyak sekali. Tuhan Yesus juga ketemu banyak orang. Tuhan Yesus juga berkeliling ketemu banyak orang. Tetapi kenapa? Kok cuma pilih 12? Karena 12 ini pasti kenal banget dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga tahu mereka.
Mereka bukan orang-orang yang hebat, mereka orang-orang yang sederhana, mereka nelayan. Tapi Tuhan Yesus panggil dan Tuhan Yesus jadikan murid. Ini ring satunya. Orang yang bisa dipercayai. Nah, kalau saudara jadi pemimpin, saudara pasti juga akan pilih orang-orang di ring satu saudara. Orang-orang yang bisa menjaga rahasia, orang-orang yang bisa ajak ngobrol, orang-orang yang bisa bertukar pikiran. Sama seperti seorang presiden pun pasti punya orang-orang di ring satu. Ini orang-orang yang bisa dipercaya. Saudara harus tetapkan itu, sama seperti Tuhan Yesus. Kita contoh Tuhan Yesus. Tetapkan orang-orang di ring satunya. Nah, loh kok ada Yudas? Pilih orang yang dipercaya, kenapa ada Yudas? Nah, kira-kira Tuhan itu kan maha tahu ya saudara ya. Karena maha tahu, pasti Tuhan juga tahu bahwa Yudas nanti itu akan berkhianat. Tujuannya apa? Untuk menggenapi firman Tuhan. Karena dikatakan bahwa Mesias harus menderita. Mesias harus sengsara. Jadi sengaja memang Tuhan Yesus pilih Yudas untuk menggenapi firman Tuhan. Oke, yang kedua, saudara, sekarang apa arti menjadi penjala manusia? Arti menjadi penjala manusia. Di Matius 4 ayat 19 tadi katakan, mari ikutlah aku, mari ikutlah aku. Dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Saya tanya saudara, mari ikut aku. Itu sebuah undangan, mari yuk. Sebuah undangan atau sebuah perintah. Kalau menurut saudara, bisa jadi orang menganggap loh mari ayo, berarti kan mengundang, yuk ikut aku yuk, berarti kan mengundang. Bukan, dalam arti yang sebenarnya mari ikutlah aku adalah sebuah perintah, sebuah tantangan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah di Matius, untuk mengikut Tuhan Yesus enggak janjikan hal-hal yang enak. Jadi ada saatnya juga hal-hal yang tidak enak. Kan begitu. Di firman Tuhan di Matius 16 ayat 24 juga dikatakan ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah ini sebuah perintah. Sebenarnya mengikut itu apa sih saudara? Ikut itu apa? Ikut itu kan berarti bareng-bareng terus ya. Jadi murid-murid Yesus, yuk ikut aku yuk. Artinya kan dia ikut Yesus, kemana Yesus pergi, aku harus ikut. Di mana Yesus berada, aku ada di situ. Karena Yesus sedang memuridkan, ngajari, tapi kamu sekaligus kamu praktek. Ini kontekstual. Yuk, aku nggak caranya memuridkan seperti ini. Sekarang kamu praktek memuridkan, kamu praktek untuk menjala jiwa. Kamu praktek untuk memberitakan kebenaran. Jadi itu ikut terus. Jadi boleh dikatakan di orang Jawa bisa jadi seperti ini ya, gampangnya ya saudara ya. Mengikuti itu dalam tanda petik ya, ngintil. Tahu ngintil ya? Ngintil itu kan ngikut di belakangnya terus. Ini guruku ada di mana, ikut terus. Nah, selalu ada bersama-sama Tuhan Yesus. Itu mengikuti. Ya enggak? Ini kesaksian sedikit saudara, kesaksian diri ketika kami Bapak Ibu Gembala membuka pelayanan di Kampung Ayam. Waktu itu saya, istri Bu Kartika itu diajak, ketika kami sudah dimuridkan oleh Ibu Gembala, kami diajak untuk membuka pelayanan di Kampung Ayam. Nah itu kami ngintel waktu itu, jadi tante ada di depan begitu, masuk dari ketok pintu, masuk rumah, ngobrol, mendoakan, kami ngikuti di belakang. Ganti masuk ke rumah yang lain, gitu. Kembali ketok pintu, ngobrol, nanti mendoakan. Yuk ibadah, yuk, gitu. Nanti masuk dari satu rumah ke rumah seterusnya begitu. Kami bertiga itu ngintel di belakang, ngintel biar rada takut-takut sedikit gitu loh. Aduh, aku gitu ya. Aduh, tapi cuma ngintel terus, ngikut aja lah. Gurunya ada di depan, bawahnya ngikut gitu aja. Satu kali, minggu depan, begitu lagi kita ngintel lagi, minggu depan. Kelihatannya cuma 3 minggu, berikutnya kami dilepas. Dan kami ya mau tidak mau harus berani. Dan sampai sekarang di Kampung Ayam digembalakan Ibu Kartika, itu artinya ngintil, itu artinya ikut, mengikuti. Jadi bukan undangan tapi perintah. Perintah, mari ikutlah aku. Nah setelah kita dimuridkan, mari yuk ikut. Dan saya nggak mau, lah piye. Ini kan perintah, yuk praktek memuridkan. Kan begitu, yuk kan begitu. Nah
Arti mari artinya bukan undangan ya saudara, tetapi ini perintah. Nah, arti menjadi penjala manusia itu apa sebenarnya? Arti menjadi penjala manusia. Yang pertama, mengikut Yesus untuk dimuridkan. Arti penjala manusia. Yang pertama, mengikut Yesus untuk dimuridkan. Dimuridkan artinya apa? Mengalami transformasi hidup. Jadi kita siap dimuridkan, harus siap berubah. Berubahnya enggak tanggung-tanggung, harus berubah total. Jadi dimuridkan harus berani mengalami transformasi hidup, berubah total. Berubah total itu seperti ini saudara. Metamorfosis dari kupu, dari ulat menjadi kupu. Itu berubah total. Ya enggak? Ulat itu bagaimana? Ulat itu kan udah hewannya menjijikkan, kemudian rakus, kemudian semalam bisa menghasilkan, bisa makan daun-daunan, habis. Jadi bisa merusak lingkungan. Tetapi ketika ulat ini mengalami metamorfosis menjadi kupu-kupu, nah kupu-kupu bagaimana? Kupu-kupu kan indah, kemudian apa? Makannya juga berubah, dulu rakus makan daun, sekarang kupu-kupu makannya sari madu. Dulu merusak lingkungan, makani daun-daun habis, kupu-kupu membantu penyerbukan malahan. Nah ini yang disebut perubahan total, transformasi hidup. Jadi murid harus mengalami perubahan total. Nah apa? Yang pertama taat. Nanti kalau saudara baca di Lukas 5 ayat 6 di Lukas, ini kan ketika Tuhan Yesus murid-murid semalaman. Jadi ketika gini saudara, ketika murid-murid sudah di Kapernaum, sudah di Galilea, sudah ketemu Yesus perkawinan di Kana, mereka itu kembali menjadi penjala ikan lagi. Kan begitu. Nah pada suatu hari, kan ketika Yesus sedang datang, murid-murid itu kan sudah semalaman mencari ikan, enggak dapat. Kemudian mereka sudah membereskan jala untuk persiapan besok malam, melaut lagi kan begitu. Tuhan Yesus tanya, kan gitu. Tuhan Yesus naik ke kapalnya Petrus. Coba kan banyak kapal, tapi kenapa Tuhan Yesus pilih kapalnya Petrus? Karena sudah kenal tadi. Dan kemudian dari situ bawa perahumu, bawa ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata benar. Tuhan, guru, semalaman saya enggak dapat ikan, sudah semalam-malaman. Tetapi Petrus kan taat, mereka nelayan taat, karena yang merintah Tuhan. Dia sebenarnya kan sudah ngerti, Tuhan itu pembuat mujizat, dia menyembuhkan apapun. Mereka tuh sudah ngerti sebenarnya, tapi mereka nyebutnya, guru, sudah semalaman. Tapi mereka taat, nomor satu, taat kepada gurunya. Ngikut, akhirnya terjadi mujizat, sampai jalannya koyak, karena saking banyaknya ikan. Gitu ya, saudara ya, pertama taat. Kedua, sadar sebagai hamba. Kalau saudara perhatikan, di Lukas 5 ayat 5, Petrus tuh nyebut Tuhan Yesus, guru sudah semalaman. Dia nyebutnya guru loh. Nah, tetapi nanti di ayat Lukas 5 ayat 8, sebutannya sudah berubah. Ketika begitu banyak ikan didapat dan sampai jalannya koyak, Petrus tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Dan Petrus bilang apa? Tuhan, aku orang berdosa. Ada perubahan. Dari sebutan guru, sekarang nyebut Tuhan Yesus menjadi Tuhan. Bedanya apa sih? Saudara, di bahasa aslinya, guru itu bahasa aslinya adalah epistotes. Artinya apa? Guru ya sebatas hubungan guru dan murid di bangku sekolah. Ya karena masih ada hubungan ya kalau gurunya perintah, kasih tugas yang muridnya ngerjakan. Coba misalnya saudara sekarang ini ya, mungkin guru SD saudara itu dulu merintah saudara, apa saudara kerjakan? Oh sudah mantan, sekarang saya sudah kerja kan begitu. Mungkin sudah tidak dilakukan lagi, karena udah nggak di bangku sekolah lagi. Ini hubungan sebutan guru, sebutan epistates ini seperti hubungan guru dan murid biasa. Tetapi ketika Petrus bilang Tuhan, nah Tuhan itu bahasa aslinya adalah kurios. Nah kurios artinya apa? Hubungan antara tuan dan hamba. Kalau namanya hamba artinya apa? Ya enggak berhak apapun, enggak memiliki apapun, enggak punya apapun, enggak berhak. Jadi yang sudah miliknya tuannya, sudah dibayar oleh tuannya, sama seperti kita. Kita ini sudah ditebus lunas oleh Tuhan Yesus.
Kita itu enggak berhak oleh apapun loh. Diri kita pun enggak berhak. Karena secara legal kita miliknya Tuhan. Nah, di sini saudara, ada perubahan. Kita harus sadari itu. Kalau saudara mau jadi muridnya Tuhan Yesus, satu harus taat. Taat terhadap perintah Tuhan, taat terhadap firman Tuhan. Yang kedua, sadar kita ini hamba. Hamba yang enggak berhak apapun, kita ini milik Tuhan Yesus. Tuhan kita Tuhan Yesus. Terus yang ketiga di Kolose 3 ayat 23 dikatakan intinya adalah kalau kamu kerjakan sesuatu, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Maka di bulan lalu saya katakan bahwa kamu kerjakan apapun, jangan untuk minta penghargaan manusia. Bos kita itu Tuhan, Tuhan yang ngerti. Firman Tuhan katakan, kalau kamu kerjakan sesuatu, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Terus, arti menjadi penjala manusia yang kedua. Kalau yang pertama, mengikut Yesus untuk dimuridkan. Kemudian yang kedua, menjalankan misi Yesus. Yaitu apa? Menjadi murid yang memuridkan. Kalau ketika tadi kita sudah dimuridkan, sekarang tugas kita setelah jadi murid harus berani memuridkan. Berani ya saudara ya? Pasti tidak sulit saudara. Memuridkan itu enggak sulit. Kita bagi hidup kita sampaikan kebenaran, kita menjadi teladan dalam hidup kita memberkati orang, mendoakan orang, dan sebagainya. Itu sudah termasuk di dalam memuridkan. Nah saudara, sekarang itu apalagi sekarang zamannya kan sudah zaman teknologi ya. Gunakan HP saudara untuk memberitakan kebenaran. Daripada status, maka setiap saya dapat rema, setiap pagi kan ada bacaan Alkitab ya, sudah ada jadwal ya. Ketika rema itu saya dapat, mesti saya tulis di status. Ternyata banyak orang yang diberkati, banyak orang yang membaca. Saya sudah titeni gitu ya. Orang ini mesti pagi-pagi sudah membaca status saya. Sudah saya titeni. Dan dia mesti akan, kalau pas diberkati dia akan sampaikan terima kasih gitu ya. Orang bukan Kristen pun sama membaca. Bahkan renungan firman, kami punya grup juga ya. Kita bagikan, ada yang izin, boleh enggak ini saya share di grup kami kan begitu ya. Ada yang juga kemarin izin saya begitu, dia punya teman orang Indonesia tapi ada di Amerika kan begitu. Ternyata dia sampaikan kemudian, loh enggak apa-apa, puji Tuhan kalau jadi berkat. Karena kondisi pandemik ini butuh karena nggak bisa ketemu. Ternyata bisa di-share juga dengan orang Amerika, meskipun orang Indonesia ya. Dia ke Indonesia tahun 2018, sekarang masih di sana. Dari firman yang kita share itu ternyata jadi berkat. Gunakan saudara itu. Jadi begitu ya, berani, mudah untuk menjadi murid yang dimuridkan. Kemudian yang terakhir saudara, sekarang ada konsekuensi ikut Yesus. Perhatikan, ada konsekuensi, ada resikonya. Tadi di Matius 4 ayat 22 saya bacakan, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikut dia. Artinya apa? Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya. Konsekuensinya ada dua saudara. Satu, meninggalkan pekerjaan. Wah, loh, aku harus metu dari pekerjaan, aku harus keluar. Apa iso hidup? Bukan itu saudara. Bukan meninggalkan pekerjaan sesungguhnya. Saya beritahu saudara, zaman dulu memang Tuhan Yesus hadir secara fisik. Jadi kalau murid-muridnya mengikuti Tuhan Yesus tuh ngintel terus. Tapi zaman sekarang tuh enggak. Tuhan Yesus sekarang hadir secara roh. Jadi justru meninggalkan pekerjaan maksudnya apa? Maksudnya adalah rekan kerja, teman komunitas, orang-orang di sekitar, itu ikan yang siap untuk ditangkap. Yang kedua, meninggalkan keluarga. Tadi kan meninggalkan ayah, artinya meninggalkan keluarga. Loh, kok meninggalkan keluarga ya? Piye keluarga aku nanti kacau balau. Bukan itu. Saya katakan, dulu Tuhan Yesus hadir secara fisik, sekarang hadir secara roh. Artinya justru siapa keluargamu yang belum kenal Tuhan, siapa yang ada hubungan keluarga kamu yang belum kenal Tuhan, itu ikan yang siap ditangkap. Amin saudara? Amin. Ya, terakhir kita baca penutupnya di Matius 4 ayat 19. Kita baca bersama-sama. 2, 1. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Amin. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri.
Kita mau merespon firman Tuhan. Ya. Biarlah setiap hidup kita, keluarga kita boleh hidup dalam kedaulatan Tuhan. Amin. Sebab kekuatan di dalam jiwa kita, di dalam batin kita, ketenangan dalam keluarga kita ada di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Engkaulah yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Terima kasih. Dan kami mau membawa keluarga kami hidup dalam kedaulatan-Mu untuk selama-lamanya Tuhan. Ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Ku, percaya bagiku mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya Yesus.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kembali Engkau ingatkan kami, Engkau tegur kami, Engkau perkuat keimanan kami. Mengucap syukur Tuhan, biar semua yang kami dengar hari ini kami terima utuh Tuhan, tidak ada yang mencuri Tuhan. Engkau meteraikan semua yang kami dengar Tuhan. Kami siap menjadi murid, kami siap untuk memuridkan oleh anugerah-Mu Tuhan. Kami siap mengikut Engkau Tuhan sampai akhir kesudahannya Tuhan. Tuhan berikan hikmat buat setiap kami, berikan kemampuan, kesanggupan buat setiap kami untuk berani melangkah, untuk berani berkata-kata, untuk berani mewartakan anugerah keselamatan kepada orang-orang di sekitar kami Tuhan. Pada orang-orang teman-teman kami di pekerjaan, teman-teman kami di komunitas kami, orang-orang sekitar kami, keluarga kami yang belum kenal Engkau Tuhan. Kiranya lewat hidup kami oleh anugerah-Mu Tuhan, mereka akan diselamatkan Tuhan. Berikan kemampuan, kesanggupan, pakai lidah bibir kami, pakai tangan kami, pakai kaki kami untuk melangkah memberitakan keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bawa juga untuk jemaat-Mu yang saat ini Tuhan ada yang sakit, ada yang COVID, mungkin ada yang isolasi mandiri, dan kami perkatakan dengan otoritas dan kuasa yang daripada Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus mereka sudah sembuh. Semua tindakan medis dalam pimpinan Tuhan untuk mujizat dan kuasa Tuhan terjadi atas mereka, dan kesembuhan yang ajaib akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memberkati juga buat Bapak Gembala, buat keluarga Bapak Gembala, kami bawa dalam tangan-Mu, kami mintakan nikmat wahyu pengertian turun atasnya, terus memuridkan kami, terus mendidik kami, mengajar kami, senantiasa dan selalu melekat kepada Engkau saja ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarganya, berkati kesehatannya, berkati pelayanannya, berkati apapun yang dikerjakannya, Engkau buat sukses dan berhasil, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saatnya kami bersahabat buat bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, bangsa Indonesia, bangsa yang Kau tetapkan, bangsa yang Kau pilih Tuhan. Kami percaya semua yang terjadi atas seizin-Mu Tuhan. Dan memberkati Bapak Jokowi dan seluruh jajarannya Tuhan, yang Kau pakai untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Kami mintakan hikmat atas beliau Tuhan, untuk memimpin bangsa ini, sehingga keputusan-keputusan yang diambil adalah keputusan yang daripada Tuhan, untuk segera memulihkan, untuk kondisi pandemik ini Tuhan, segera pulih, perekonomian juga segera pulih, kesehatan pulih, semua dalam sendi-sendi berbangsa dan negara akan kembali normal seperti sedia kala, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati dan percaya berkata, amin. Puji nama Tuhan. Kita mau bawa setiap persembahan kita di hadapan Tuhan, kita mau berdoa. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam setiap hidup kami. Sebagai ucapan syukur kami Tuhan, saat ini kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu, persembahan ucapan syukur kami, persembahan perpuluhan kami Tuhan. Mari Engkau yang menyucikan, Engkau yang menguduskan setiap persembahan kami ini, sehingga persembahan ini boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang akan senantiasa memelihara hidup setiap kami, dan Engkau yang akan mencukupkan setiap kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Yang pertama, pandemi belum berakhir. Oleh sebab itu, kita harus tetap taat protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Yang pertama, memakai masker. Dianjurkan saat ini memakai double masker, yaitu masker medis, kemudian masker kain. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, membatasi mobilitas dan interaksi. Dan yang paling utama, hidup berlindung melekat kepada Tuhan. Tambah semangat ibadah, dekatkan diri kepada Tuhan. Buat jemaat-jemaat yang isoman, jangan patah semangat.
nikmati hari-hari, jam-jam untuk menyanyi, berdoa, menyembah dan baca Alkitab. Dekat melekat kepada Tuhan. Kami semua mendoakan segera sembuh, kuat, sehat, pulih, dan dapat beraktivitas lagi. Yang kedua, jangan lupa kirim foto-foto setelah setiap ibadah, baik ibadah minggu, ibadah doa Kamis, dan ibadah komsel. Yang hanya ibadah minggu, tambahi ikut ibadah Kamis dan komsel. Ayo semangat, kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu. Yang ketiga, nanti sore jam 5 sore ada ministry class. Yang keempat, doa multiplikasi hari Kamis pukul 19 ikuti dari rumah masing-masing. Kepada para PKS, harap menggerakkan anggota komsel untuk ikut berdoa. WL Ibu Ana, firman Tuhan Ibu Ayu. Yang kelima, Jumat komsel. S3-nya sampai bulan September multiplikasi. Yang keenam, hari Rabu ada PKP jam 19 melalui Zoom. Pria-pria dan bapak-bapak diundang untuk bergabung. Firman Tuhan Bapak Moses. Link Zoom akan dibagikan oleh Bapak HK. Yang ketujuh, persembahan khusus masih untuk recording dapat ditransfer ke rekening BCA atas nama Ibu Dona dan Ibu Aryani di nomor rekening 009 156 5918. Yang kedelapan, sebentar jam 9.45 ada ibadah anak melalui Zoom. Mohon kepada Bapak Ibu orang tua untuk mengingatkan dan mendukung anak-anak untuk mengikutinya. Demikian pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Selamat hari Minggu, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita untuk kita menerima berkat Tuhan. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan menjawab doaku. Mari kita berdoa. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya
apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan Tuhan memerintahkan berkat di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhanlah yang telah menetapkan kita untuk menjadi umatnya yang kudus. Dan Tuhan melimpahi kita dengan segala kebaikannya. Tuhan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Kita akan tetap naik bukan turun. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita mengarahkannya kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin, 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 amin. Puji Tuhan, sampai di sini perjumpaan kita dan sampai berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Shalom.